Yo, kembali channel gua. Oke, ya kita akan bahas mengenai Iron Fist season kedua. Oke, sorry banget gua lama banget gua nggak review Marvel Netflix lagi karena kan ya Marvel Netflix itu gua harus benar-benar maraton banget dan juga gua harus mengumpulkan mood dulu untuk menonton semua Marvel Netflix karena gua tahu lah ya sekarang Marvel Netflix kan akan hilang dari Netflix di tanggal 28 Februari dan juga 1 Maret. Nah, jadi kita akan bahas mengenai Iron Fist season kedua. Kalau kalian belum nonton review gua mengenai Iron Fist yang pertama, kalian bisa tonton aja link di bawah ini ya, oke? Playlist dia mengenai review gue mengenai berbagai macam series Marvel Netflix yang akan gue review di situ ya. Dan kita akan bahas mengenai Iron Fist 2. Oke. Jujur aja tuh season kedua kali ini banyak banget perubahan. Satu dan kedua, ceritanya jauh lebih berat dan juga yang ketiga, oh my god, storyline jauh lebih cool banget lah. Oke, kita akan bahas mengenai Iron Fist kedua seperti apa storyline-nya, bagaimana pembentukan karakternya dan bagaimana arah skripnya dari storyline seperti apa, dan kita akan bahas semuanya di video ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai Iron Fist 2 yang diadaptasi oleh Marvel Netflix. Langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, yang kita akan bahas mengenai Marvel Netflix yaitu adalah Iron Fist season kedua. Oke, ini lagi nih. Karena bisa bilang Iron Fist kedua ini adalah titik di mana kita bisa melihat hubungan antara si Danny Rand dengan si Davos ini adalah teman lamanya, tapi si Davos ini punya dendam terhadap si Danny Rand karena kan Danny Rand, kalau kalian udah lihat review gue di pertama ya, itu kan kalian udah tahu bahwa si Danny Rand kan punya Iron Fist ya, dia punya Age of Besi. Sementara si Davos ini yang teman seperguruan dia tuh malah nggak punya Iron Fist. Bahkan si Davos ini ingin memiliki Iron Fist tersebut, dia memiliki kekuatan tersebut, alhasil dia punya cara lain untuk mencelakakan temannya si Danny Rand ini dengan cara apapun. Oke, dan itu sudah diperjelas lagi di season kedua. Oke, seperti apa storyline-nya? Danny Rand kini akan menjalani kehidupan tenangnya bersama Colin Wing, dan kini mereka berfokus untuk mengawasi jalanan terdekat dan menjauh dari kehidupan perusahaan Rand Enterprises. Tapi sangat disayangkan, memang tidak ada corporate drama kali ini, tapi serial ini masih mengisahkan konflik keluarga yang sangat menarik. Nah, Joy Meacham kini punya dendam, begitu juga Davos. Kini mereka berdua justru menjadi sekutu dan mengincar si Danny Rand. Nah, ada perubahan tone yang sangat terasa. Jika di scene pertama ini cukup cerah dengan beberapa sentuhan komedi, tapi di scene ini seolah-olah membuat Iron Fist ini menjadi sama dengan para karakter Marvel Netflix yang lainnya. Tidak kelam tapi cukup serius. Nah, tapi si karakter Danny Rand ini sudah tidak annoying kembali seperti yang dialami di scene pertama. Meskipun gue sangat suka dengan sisi naif dan juga lugunya, tapi sangat disayangkan memang sosoknya tidak bisa membuat lovable. Dan Danny kini sudah cukup dewasa, sikapnya sudah dewasa, tapi pola pikirnya dan mental ini masih belum. Itulah yang menjadi fokus di season kali ini. Dan Danny Rand kali ini lebih sering terlihat murung, kebanyakan pikiran, tak terbebani dan juga berlebihan bereaksi. Jadi bisa dibilang dia tuh aktingnya si aktornya si Vin Jones ini, dia tuh kayak terlalu overreact di berbagai macam adegan dan juga berbagai macam episode. Kalau kalian udah lihat lah Iron Fist pertama itu kan ada 10 episode kan ya, kalian bisa lihat lah semua beberapa episodenya, kalian bisa lihat bahwa aktingnya si Vin Jones sebagai Danny Rand alias si Iron Fist ini beberapa itu terlalu overreacting mbak. Padahal konfliknya cuma kecil, tapi dia tuh kayak terlalu membesar-besarkan masalah dan juga dia tuh dia bisa bilang ini kayak apa ya, pengarah storynya kayak kurang nih. Jadi gue lihat kok gini aktingnya. Padahal kalau gue lihat di scene pertama itu cocok loh, karena konfliknya berat gitu. Kalau di scene pertama mereka berurusan dengan The Hand gitu, bahkan itu ada urusan dengan keluarga si Danny Rand ini, bahkan sampai ke perusahaan company besarnya gitu loh. Itu kan nyambung kan ya. Tapi kalau scene kedua kan gue lihat masa cuma kecil, tapi si Danny Rand kayak terlalu overreact. Apa ini, makanya gue lihat aduh ya udahlah, kayaknya pengarah storynya kayak kurang gitu, kayak kurang diarahkan mengenai dari segi skrip, bahkan sampai emosinya aktornya, bahkan mereka tuh nggak mengarahkan gitu, sesuai dengan skripnya. Ya ampun kok gini sih, aduh
bodoh lah. Tapi jelas-jelas sudah banyak yang diperbaiki. Soal plot, season ini cukup fokus. Dari awal memang sudah mengenal balas dendam Joey dan juga Davos. Dan beberapa subplot seperti perang geng Triad dan juga kemunculan Mary Walker ini berhasil dikerucutkan dengan baik mengikuti konflik Joey dan juga Davos. Soal koreografinya, ini meski belum terlihat spesial, tapi jelas ada perkembangan signifikan dari season sebelumnya. Kali ini, performa pergerakan kamera dan juga para talent cukup baik. Yang gue lihat ya, semua talent cukup baik, bahkan mereka itu nggak terlalu cepat, bahkan nggak terlalu lambat. Jadi bisa dibilang kameramen itu bisa mengikuti pergerakan mereka untuk memerankan karakter mereka masing-masing, apalagi dalam soal koreografi. Dan juga suasana hidup dan mati ini terasa tidak seperti sebelumnya yang terasa main-main. Dan juga koreografinya ini memang masih biasa, juga tidak spesial. Tapi beberapa impact serangan yang kuat membuat sajian aksi ini cukup enjoyable. Sementara soal villain, si Davos ini dia tuh menjalani tugasnya dengan baik sebagai seseorang yang menganggap segala perilaku bersalahnya itu sebagai sesuatu yang mulia. Meskipun agak annoying, tapi karena Davos ini nggak pernah sadar menganggap kalau dia itu mungkin yang salah. Tapi motivasi inilah ya yang membuat Joey dan juga Davos ini membuat konflik personal, membuat David terasa emosional. Nah, soal karakter ini, gua suka banget semua karakter yang ada di Arc season kedua ini. Dan Colin kali ini lebih dari karakternya, dan Joy ini lebih berdimensi, sementara Davos ini berhasil memberi kesan emosional. Dan gua suka kalau kalian masih ingat ya, dengan scene ketika flashbacknya, kita udah tahu bahwa ketika Danny Rand ketika itu udah berhasil diselamatkan oleh dua biksu dari Kunlun ini, Danny Rand itu udah dirawat oleh mereka dan dia dilatih menjadi salah satu petarung di sana. Dan Danny Rand ini sudah berteman dengan Davos sejak kecil. Sejak kecil mereka juga saling berteman. Mereka tuh kayak saudara dekat loh. Mereka saudara dekat. Bahkan mereka tuh saling berkompetisi untuk memenangkan Iron Fist ini. Jadi siapapun yang memiliki Iron Fist ini pasti derajatnya akan lebih besar, karena bisa dibilang Dragon Xiaolao itu adalah naga kekuasaan dari Kunlun ini. Dragon Xiaolao ini akan bisa memberikan kekuatan kepada mereka kalau mereka sudah lulus ujian dari berbagai macam biksu yang melatih mereka. Dan singkat cerita kita bisa melihat bahwa adegan ketika si Danny Rand sama si Davos ini mereka tuh pakai topengnya Iron Fist dan mereka lagi diseleksi oleh biksu tersebut untuk memenangkan siapa yang akan menjadi the next Iron Fist berikutnya. Karena kalau salah satu dari mereka bisa mendapatkan Iron Fist, berarti Kunlun punya penjaga gerbang mereka lagi. Karena bisa dibilang untuk Iron Fist ini adalah penjaga gerbang untuk dimensi Kunlun dengan dunia manusia. Jadi bisa dibilang Iron Fist itu adalah gelar yang sangat terhormat di Kunlun tersebut. Oke. Dan Davos dan juga Danny Rand mereka tuh saling bertarung satu sama lain dengan cara yang brutal, Pak. Kalau kalian lihat berbagai macam scene-nya, itu one shot loh. Beberapa itu one shot. Kalau kalian bisa lihat itu one shot dan juga one take. Tapi bisa dibilang untuk si Davos ini mereka tuh kayak menghajar segala macam. Itu kelihatan banget mereka tuh capeknya, kelihatan loh. Capeknya kelihatan, dan juga arenanya bener-bener bagus banget, Pak. Tapi kalau gue lihat untuk arenanya ini kayak green screen deh. Kalau yang gue lihat ya, itu kayak green screen cuma di matte painting gitu loh. Jadi semua itu kalau kalian udah lihat ya dari segi arenanya sama berbagai pilihan-pilihannya, kalian bisa lihat itu kayak green screen deh. Kalau yang gue lihat ya kayak green screen deh, karena ya bisa bilang Marvel Nervous itu untuk budgetnya itu mereka gak sebesar kayak MCU Disney. Karena gue bisa tahu bahwa kalau untuk Netflix kan, untuk Marvel kan mereka cuma budget berapa sih, nggak sampai jutaan dolar, nggak sampai ribuan dolar, cuman ratusan, untuk maksimal ratusan lah ya untuk kalau yang gue lihat ya. Tapi untuk Iron Fist yang kedua ini gue bisa bilang ada beberapa tempat yang bisa bilang mereka tuh kelihatan green screen-nya, kelihatan tuh matte painting semua gitu. Karena gue lihat kok gedungnya sama, kalau satu frame gedungnya sama, terus ke next frame lagi kok gedungnya sama. Nah ini itu jelas itu adalah green screen karena dibolak-balik sama gitu loh. Nah sama seperti arena yang dibangun oleh arena visi kedua ini. Arena itu Kunlun, itu kan Kunlun kan ya. Dan tapi kita nggak diperlihatkan dari sisi dunia Kunlun seperti apa, apakah itu berbentuk desa atau berbentuk dengan kota, kita nggak tahu. Tapi kalau gue lihat dari seragamnya mereka pakai jubah segala macam, kayaknya ini adalah berbentuk desa sih ya. Karena dari pakaian sama properti yang disediakan di situ kayaknya Kunlun ini adalah sebuah desa gitu loh. Gitu yang gue lihat. Tapi di sini yang gue lihat ini adalah kalau ini adalah kompetisi untuk memenangkan Iron Fist, kenapa petarungnya cuma Davos sama si Danny doang? Ini yang gue lihat, karena kalau kalian udah baca komiknya di Kunlun itu banyak banget loh, banyak banget petarung yang ingin memenangkan Iron Fist ini.
Dan yang kepilih ini adalah Danny Rand alias si orang luar, bukan orang asli kolon situ. Jadi itulah adalah alasan dendam Davos kenapa Davos itu nggak dapat kekuatan Arafis itu. Padahal dari kecil dia udah ingin mendapatkan kekuatan ini untuk membuat ibunya bangga. Dan kita udah lihat bahwa Davos itu alasan dia menjadi jahat itu karena seperti itu. Satu, dan kedua, dia udah dipaksa oleh ibunya. Dan setelah Davos ini gagal untuk mendapatkan gelar Iron Fist, akhirnya Danny Rand ini akan maju untuk menghadapi naga suci Xiao Lao. Dan si Davos ini gagal dan dia langsung diejek oleh ibunya. Dia langsung dipersekusi oleh ibunya bahwa gue nyesel ngelahirin anak kayak lu karena lu nggak berhasil untuk memenangkan Iron Fist. Itu adalah yang membuat pressure Davos itu menjadi rusak gitu, menjadi broken karena kita ingin membuat ibunya bangga tapi dengan cara yang salah. Nah gitu. Dan semuanya mystically dapat pak, semua Iron Fist season kedua walaupun villain yang situ kayak geng Triad ya kan, geng Tiger yang ada di New York, bahkan di Chinatown. Karena Iron Fist kedua ini mereka tuh fokusnya ke Chinatown untuk berbagai macam adegan ya kan, bahkan dari segi konfliknya mereka tuh sangat terlalu fokus ke Chinatown-nya. Bagus, cuma agak sedikit murah karena gue tahu lah bahwa ini Marvel Netflix dan gue bisa yakin bahwa budgetnya mereka tuh nggak terlalu besar gitu loh. Dan gue lihat banget sih alasan kenapa mereka tuh kebanyakan banyak grisky karena lagi-lagi budget. Karena ini ya buat kalian belum tahu ya, namanya kalau lu buat film project besar apalagi dengan berbawa nama Marvel, lu pasti punya budget lebih besar dong. Tapi kalau yang gue di Marvel Netflix terutama di Iron Fist kedua ini kelihatan banget mereka tuh beberapa budgetnya mereka tuh kurang gitu loh, berbagai macam budget kurang sama tempatnya untuk set tempatnya untuk nyewa tempat ya kan segala macam itu kayak mereka tuh kayak kurang gitu loh. Apalagi kalau kan tanya bang kenapa kita tuh nggak dibawa ke Kunlunnya, sebenarnya kita kan belum tahu kan Kunlun seperti apa ya, sama gue juga belum tahu. Tapi gue mengerti alasannya karena lagi-lagi budget ini yang membuat mereka tuh bingung untuk membayar marketingnya belum, bayar aktornya belum, bayar CGI yang lebih realistis belum. Karena yang paling mahal itu adalah aktor sama CGI. Dan kalau yang gue lihat ini kayak mereka tuh terlalu mahalnya untuk bayar ke aktor sama CGI. Nah CGI ini kalau yang gue lihat ketika tinjunya Iron Fist sudah mulai muncul itu kalian bisa lihat lah tinjunya itu untuk CGI yang mereka main tuh cahaya yang udah muncul ya, itu kan bisa lihat lah CGI nya ketika tangan itu terang itu kayak mereka tuh kurang. Kalau yang gue lihat pertama ketika tangannya muncul kan ada CGI urat tadi ya kan, ada dengan detail. Kalau scene kedua ini cuma nyala doang set. Oh berarti gue lihat ini budgetnya kurang sih di sini untuk CGI, tapi mereka lebih mahal ke bayar aktor. Ya udah seperti itu sih kalau yang gue lihat ya. Dan juga di sisi pengkhianatan si Joy Mitchum ketika dia tuh udah benci sama si Danny Rand karena kan dia udah nggak tahu bahwa si Danny sama si Ward ini ya kedua saudaranya ini mereka itu menutupi soal kebangkitan ayahnya. Karena si Danny sama Ward itu tahu bahwa bapaknya ini minta bahwa lu jangan kasih tahu Joy dulu karena gue yakin dia belum siap. Dan untuk sisi villain bapaknya si Harold Mitchum ketika di scene pertama itu menurut gue bagus banget loh, karena kita udah tahu bahwa konfliknya seperti ini, bahwa alasan kematian kedua orang tua Danny Rand udah kejawab bahwa ya seperti ini ada ulah The Hand sama ada ulahnya dengan si Harold Mitchum ini. Nah semua itu dijelaskan di scene pertama. Nah kalau di scene kedua ini gue lihat semua konflik villain utamanya cuma Davos. Cuma Davos, tapi ada beberapa title yang dimasukkan dalam subplot yang bisa bilang menurut gue tuh ya bagus dari segi kita tuh menjual berbagai macam cerita ilegal ya kan, kayak penjam-penjam kelas biasa lah ya kalau yang gue lihat ya, itu klise yang gue lihat. Tapi dari segi pembentukan pengecutnya si Joy Mitchum seperti apa, bahwa dia itu adalah dalam otaknya itu alias Joy Mitchum. Davos hanya ingin membantu si Joy, tapi sih dari segi pengkhianatannya ya kan, bahkan saya berbagai macam adegan itu Joy semua otaknya. Tapi kita udah tahu bahwa Davos ini dari awal dia itu hanya ingin memanfaatkan si Joy agar bisa mendekati Danny dan bisa mencuri kekuatan Iron Fist-nya. Nah ini yang gue langsung jadi gini ya, gue belum tahu kalau Iron Fist itu ya, tahu kekuatan Iron Fist itu bisa diambil dengan cara melakukan sebuah ritual. Nah, dan ritual ini hanya bisa dilakukan dengan berbagai macam ritual yang ala-ala Kunlun dan hanya Davos yang tahu. Jadi kekuatan Danny Rand itu, kekuatan Iron Fist ini akan dicuri dan akan dimasuk ke dalam tubuh Davos dengan cara ritual yang benar-benar sangat kultus sekali ya, kayak yang gue lihat ya. Dan juga dari segi efeknya, dari segi lilinnya, apinya segala macam itu menurut gue bagus. Dan kalian dapat sih yang gue lihat ya. Jadi gue bisa melihat bahwa Davos itu udah mendapatkan Iron Fist-nya dia dan dia udah mencuri dari si Danny Rand. Ditambah lagi dia udah dapat ada sebuah kargo ya, barang kargo itu apa ya, membawa sebuah mayat dari pengguna Iron Fist sebelumnya.
Yaitu adalah namanya Orson Randall. Nah, Orson Randall ini kalau kalian masih ingat dari Iron Fist pertama, itu udah pernah muncul loh. Kalau kalian masih ingat ketika Bakuto itu memperlihatkan kepada Danny Rand sebuah video di mana seorang Iron Fist itu bisa mengajar berbagai macam musuh di tahun 1948, itu adalah Iron Fist-nya versi Orson Randall, oke? Dan mayatnya ini ditemukan oleh si Davos ini dan berniat untuk mencuri kekuatan Iron Fist yang ada dalam mayatnya si Orson Randall, sehingga itu yang menyebabkan si Davos ini mempunyai 2 Iron Fist. Jujur aja, lu 1 aja udah gini pak, apalagi 2, gila. Ada 2 tuh anjir. 2, jadi Davos punya 2. Yang satu dia tuh nyuri dari Danny Rand, yang kedua dia nyuri dari mayatnya si Orson Randall. Jadi seperti itu, makanya itu yang gua langsung oh my god, jadi kejawab semua gitu. Wah anjir, gila kayaknya udah mulai bagus sih untuk Iron Fist kedua. Dan ya kita udah tahu bahwa ternyata Colin Wing ini dia itu udah tahu bahwa asal usul keluarganya itu ada hubungannya dengan Iron Fist, dengan emblem yang sudah dia temukan dari ibunya tersebut. Dan ke emblem ini kalau kalian udah lihat di ending episode, kalian udah lihat bahwa emblem ini ketika ada lambang keluarganya si Colin Wing, di belakangnya ada lambang Iron Fist. Nah itu menyebabkan bahwa ternyata Colin Wing ini ada hubungan spesial dengan Danny Rand dalam segi cinta, bahkan dalam segi spiritualismenya mereka, sehingga mereka tuh kayak dijodohkan dengan secara takdir gitu, bahwa tadi mereka itu cara bersama itu memang seperti itu kan dari awal. Colin Wing sama si Iron Fist itu mereka sangat berhubung, itu adalah Danny Rand sendiri. Selama 10 episode yang gue lihat tuh semua perutannya masih dapat ya, masih dapat gore-gore yang masih ada, bahkan sampai berbagai macam story yang sangat berat pun ada, cuma nggak seberat sini pertama. Cuma kalau yang gue lihat sisi naifnya Danny masih ada. Sisi naifnya masih ada. Aduh, naif banget nih orang, bangsa nih orang. Aduh, bagus. Gue bagus banget. Dan ya dari awal sampai tengah bagus, itu budgetnya masih kerasa. Tengah sampai akhir ini budgetnya udah mulai gak kerasa pak, sumpah. Karena settingnya cuma gitu doang, ya tempatnya gitu lagi ya kan. Dari set tempatnya dan sama berbagai macam properti yang mereka tuh kayak ya udah lu kayak taruh aja gitu loh. Jadi ya agak kurang sedikit sih. Gitu. Tapi yang gua kaget ketika Colin Wing menembakkan Iron Fist, karena kan Danny kan udah tahu bahwa kalau gua mencuri dari Davos lagi dengan gua menembak kedua Iron Fist, gua nggak bisa mengendalikan. Karena gini, kalau kalian udah tahu kan bahwa kalau Iron Fist itu punya kedua fistnya, dia tuh nggak bisa mengendalikan dirinya, alias itu bisa menjadi seorang pembunuh. Karena kalau lu nggak bisa mengendalikan satu Iron Fist, kalau lu dapetin 2, lu tambah makin nggak bisa mengendalikannya pak. Karena kalau Iron Fist itu, lu harus bisa menjaga emosi lu, 1, dan kedua, jiwa lo harus bersih. Kalau lo nggak bisa mengendalikannya, ya lo akan menjadi masih pembunuh seperti kayak Davos ini. Nah kalau kita lihat Davos ini, kalau dia tuh udah mendapatkan kedua Iron Fist-nya, dia kan udah membunuh berbagai macam triad yang ada di New York, sehingga dia tuh menganggap bahwa dia itu adalah the immortal Iron Fist seperti yang udah dilakukan oleh Danny sebelumnya. Tapi si Davos ini nggak tahu bahwa dampaknya itu apa. Dia tuh bisa diajar polisi segala macam, bahwa dia itu hanya berkedok untuk menggantikan si Danny Rand ini menjadi sosok Iron Fist yang didamaikan oleh banyak orang. Jadi seperti itu, makanya yang gue lihat sih seperti itu. Makanya waduh, sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa Davos ini tijunya udah dipindahkan kembali ke si Colin Wing. Oke, Colin Wing udah dapat Iron Fist-nya ya, warnanya putih. Itu bagus banget sih. Tapi Colin Wing ini kalau dia tuh pakai Iron Fist-nya, ya menurut gue terlalu biasa. Makanya di ending episode kita udah tahu bahwa si Colin Wing ini bisa melancarkan chi-nya dari tangannya ke pedangnya. Jadi kan kalau gue lihat tuh oh my god, bagus banget sih. Dan di ending episode kita udah tahu bahwa hubungan si Ward sama si Danny ini udah mulai membaik nih. Nah, Ward sama Danny kan pada awal kalau kita lihat di scene pertama kan mereka selalu bermusuhan. Bahkan si Ward ini nggak mau mengakui bahwa ini Danny Rand ini adalah Danny Rand temannya yang asli gitu loh. Tapi kita di scene kedua ini, si Danny sama si Ward ini mereka tuh berdua tuh udah mulai klop. Nah, di akhir episode kita udah melihat bahwa si Danny ini mengajak si Ward ini pergi ke Asia. Kenapa? Karena dia ingin tahu dari mana asal-usul mayat si Orson Randall yang dicuri oleh si Davos ini. Dia tuh asal dari mana? Nah, setelah mereka melacak sampai ke berbagai macam kota, itu kalau kalian notice ya, mereka tuh ke Jakarta loh. Jakarta, Kuala Lumpur, Asia. Jadi Indonesia ini udah di-mention sama mereka. Tapi yang mereka mention ini adalah Jakarta. Oke, Jakarta bukan Surabaya ya. Aduh. Mereka mention ke Jakarta, Kuala Lumpur, Malaysia ya kan. Jadi mereka ingin tahu dari mana asal-usul mayat yang ditemukan oleh orang-orang ini, yaitu mayat si Orson Randall ini kok bisa ada di situ. Nah, mereka ingin melacak seperti itu dan mereka udah tahu bahwa pelacakan yang mereka itu ada di Jepang, Tokyo. Nah, gitu. Dan gue bisa melihat setnya ketika ada di Jepang itu ketika beberapa bulan kemudian di ending episode ya. Kalian udah tahu lah bahwa itu hanya cuma tempat biasa, cuma kedai kopi biasa, cuma itu soal dibuat kayak Jepang. Tapi gua nggak merasakan itu adalah Jepang pak.
kalau syutingnya pinter, kalau suaranya pinter, dia kan pasti taruh footage Jepang, kota Tokyo seperti apa gini-gini, nggak cuma shot kedai kopi Jepangnya doang, cuma dikasih lampion dong. Ya ampun, terlalu biasa yang gue lihat. Makanya lagi-lagi mereka kurang dibaca sama kurang kreativitas sinematografi yang gue lihat ya. Karena kalau yang gue lihat di untuk time jamnya ketika mereka ada di Jepang segala macam, mereka nggak membuat shot yang long untuk suasana kota Tokyo seperti apa, enggak. Jadi langsung blub, langsung kedai kopinya, kedai itu yang gue bisa tahu ini cuma mereka cuma syuting di New York, mereka cuma set tempat untuk kedai kopinya, udah gitu doang, sama ditambah lampion. What the hell, cuma gitu doang aja. Aduh, ya udah lah ya, gue tau masalahnya mereka lagi-lagi di budget. Budgetnya mereka kurang ya gue bisa akui karena aktornya udah mahal. Vin Jones lagi, kalau kita bicara ke Vin Jones adalah aktor Game of Thrones loh. Coleman juga masuk Game of Thrones juga bang. Jadi banyak banget aktris Game of Thrones yang mereka tuh main Marvel Netflix gitu loh. Banyak MCU juga banyak mereka yang masuk ke sana karena lagi-lagi duit gitu. Ya udahlah, tapi at least season kedua ini sampai ending Davos udah berhasil dikalahkan dengan segitu brutalnya. Bagus banget untuk segi emosional Dany sama si Davos ini seperti apa. Gue udah lihat sih bahwa ketika dulu mereka teman, sekarang mereka jadi villain, mereka jadi musuhan gitu. Dan musuh mereka itu karena sekarang Davos ini merasa inilah tujuan Arya sebenarnya. Arya sebenarnya itu adalah membunuh berbagai macam lawannya. Sementara Daenerys ini dia tuh nggak mau membunuh lawan-lawannya karena dia udah mikir kalau gua bunuh gua pasti dicir oleh pemerintah Amerika Serikat. Itulah hukum dari kita udah hidup di zaman modern sekarang gitu loh. Ini yang Dany tangkap dan si Davos ini nggak tahu. Nah, jadi seperti itu. Ya maklum ya, orang Kunlun ya. Tapi segi actingnya semua bagus pak. Actingnya ya kan, artikulasi berbicaranya, bahkan dari segi dialognya, mereka itu nggak ada yang klise. Gak ada yang klise, gak ada yang cheesy. Dia bisa bilang mereka tuh sesuai dengan skripnya. Jadi bisa dibilang mereka ini kayak apa ya, mereka tuh udah jauh banget pak. Semua actingnya bagus banget, bahkan villain ini gue kerasa banget. Semua aktor-aktor yang baru, bahkan aktor-aktor lama seperti Vin Jones, mereka udah bagus. Cuman si Vin Jones ini terlalu overreacting ketika dia tuh mengatakan semua masalah kecil. Padahal itu udah bisa diselesaikan dengan sedikit, tapi dia tuh terlalu overreacting. Jadi ya Allah, jadi gini loh. Itulah yang gue rasakan ketika gue nonton Arya kedua ya sampai ending. Kalau kalian nonton Arya kedua, tonton sampai habis, oke? 10 episode doang, oke? Itu setting itu adalah setelah The Defenders. Nah, karena itu tulis tahun 2019 kalau nggak salah ya, gue lupa tuh. Gitu sih yang gue lihat ya gitu, oke? Skor untuk Arya kedua ini gue kasih nilai B plus lah ya, karena kan kalau gue udah lihat kan ini Arya kedua ini untuk konfliknya ini villain cuma biasa si Davos doang ya, tapi gak seberat scene pertama, makanya gue kasih B aja lah ya, karena ya segitu doang sih yang gue lihat untuk Iron Fist season kedua. Dan gue harapkan untuk Marvel Netflix berikutnya kayak Luke Cage ya kan, kayak Punisher, nanti gue akan coba untuk rewatch kembali karena gue agak hampir lupa dengan konflik yang mereka. Tapi yang jelas dari segi Iron Fist kedua menurut gue udah oke. Cerita oke, DOP oke, CGI kurang, sama terlalu overreact ada. Jadi kayak story kayak terlalu apa ya, kurang mengarahkan ya, kurang mengarahkan berbagai macam aktornya, sehingga ya gue udah percaya lah. Ya udah kita syuting aja lah. Ya besok ya. Aduh, oke lah, ya itu aja mengenai video kalian mengenai animasi kedua. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komen di bawah ya, oke? Dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya kalau kalian udah nonton Marvel Netflix Arya season kedua ini, oke? Itu aja mengenai video kalian guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menunggu membuat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Adios. Woohoo.